Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. KM-nya silakan untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bapak absen dulu ya satu persatu biar lebih jelasnya. Adisa, hadir. Repian, hadir. Repan, Rubai, Hadir. terus ya belajar. Baik ya. Ya, instruksinya 1, 2, 3 pejamkan mata. Selesai dibuka matanya. Oke, gimana? Sudah refresh? Oke. Minggu lalu apa? Iya, yaitu merancang permainan sepak bola, pertahanan dan pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Betul ya? Jadi minggu kemarin kita membahas tentang rancangan permainan sepak bola. Nah, hari ini kita akan bergeser. Kita tidak lagi melaksanakan kegiatan rancangan sepak bola, tapi kita hari ini bergeser ke materi yaitu kebugaran jasmani bagian di kelincahan. Tapi sebelum kita ke materi, Bapak tayangkan slide dulu berupa kata-kata motivasi ya. Ini ya. Rizky Juliansa merupakan atlet angkat besi yang berasal dari Kota Serang. Ya, Kota Serang, Provinsi Banten. Beliau ini pemegang rekor dunia senior dalam angkatan total rekor dunia. Ya. Rekor dunia junior dalam angkatan snake dan 3 rekor SEA Games pada kelas 73 kilo putra. Ya, mungkin banyak yang tidak tahu ya bahwa Rizky Juliansa ini 2 tahun sebelum dia melaksanakan kegiatan secara spesifik untuk mengembangkan keahliannya dalam angkat besi atau angkat beban, beliau itu sudah pernah naik meja operasi. Yang dimana kendalanya itu yaitu adalah Rizky mengalami masalah usus buntu. Jadi dia harus melakukan naik meja operasi untuk pengambilan di usus buntunya. Untuk penyembuhannya pastinya itu bahkan sampai seorang dokter pun itu menyarankan untuk Rizky itu tidak boleh melakukan aktivitas yang berat. Akan tetapi motivasi yang kuat, semangat yang tinggi, dorongan dari peran orang tua, keluarga, sehingga Rizky bisa kembali lagi dan berkiprah berjuang demi nama bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Yang alhamdulillah Rizky kemarin mendapatkan medali emas pada kejuaraan Olimpiade. Berikutnya, Bapak akan menginformasikan materi yang akan dipelajari untuk hari ini. Secara sederhana Bapak akan menyampaikan tentang pengertian kelincahan. Jadi hari ini kita akan membahas materi kelincahan. Oke, Bapak bacakan ya. Slide-nya juga kalian bisa sambil dilihat. Kelincahan adalah kemampuan seorang untuk mengubah arah tubuh dengan cepat dan efisien. Sederhananya, kelincahan adalah kemampuan untuk bergerak yang lincah dan gesit. Jadi kata kuncinya lincah itu apa tadi? Lincah dan gesit. Gitu ya. Nah, kata kuncinya ada di situ. Kelincahan. Yang kedua, peserta didik dapat membuat rancangan. Peserta didik dapat membuat rancangan berbagai macam gerak yang membutuhkan gerak kelincahan. Berikutnya poin yang ketiga atau tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat memperhatikan hasil rancangan berbagai macam gerakan yang membutuhkan gerak kelincahan. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berikutnya Bapak akan tayangkan slide video terkait manfaat kelincahan. Ya, sebelum kita melihat, kita lihat dulu deskripsinya atau Bapak bacakan. Manfaat kelincahan yaitu meningkatkan performa olahraga,
meningkatkan kelincahan sangat penting dalam berbagai jenis olahraga seperti sepak bola, basket, tenis. Dengan memiliki kelincahan yang baik, kita dapat bergerak lebih cepat, menghindari lawan dan melakukan manuver, ya, manuver atau pergerakan yang lebih kompleks seperti itu. Yang kedua, mencegah cedera, mencegah cedera, ya. Kelincahan yang baik membantu kita bergerak dengan lebih efisien dan seimbang, sehingga kita akan terhindar daripada resiko yang namanya cedera. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Kelincahan yang baik membuat kita lebih efektif dan dapat melakukan berbagai aktivitas hidup lebih mudah dibandingkan kalau kita hidupnya tidak lincah. Jadi istilahnya kita lebih cepat berpindah tempat seperti itu. Oke? Take a look at this. Skipping the line, fantastic. Riding his defenders like a fucking bronco, turning the defenders into garden gnomes. And then the easiest part of the lot, he pulls it on at the right foot, he gets underneath, the ball just steps up for him, and what has been a wonder goal. Sekarang Bapak punya pertanyaan nih buat kalian semua ya. Oke. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian melihat pemain sepak bola mendribble dengan cepat? Nah, apa tuh? Waktu mungkin di pertandingan di televisi. Kalau yang lainnya ya pernah, tapi kalian semuanya berarti pernah melihat ya pemain sepak bola yang sangat lincah atau yang cepat ya. Berikutnya, kenapa manusia membutuhkan kelincahan? Ya silakan Kak. Untuk membantu aktivitas sehari-hari. Oke, jadi dengan kelincahan membantu aktivitas sehari-hari. Tepuk tangan. Apa yang ketiga, apa yang dimaksud dengan gerakan lincah menurut kalian? Ayo, siapa? Oke, silakan. Gerakan kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk mengubah arah atau posisi dengan cara yang cepat dan tepat. Oke, gerakan tubuh yang bisa merubah arah dengan cepat dan tepat. Nah, dari ketiga subpokok ini menjelaskan bahwa aktivitas manusia ini setiap harinya itu tidak lepas dari yang namanya yang disebut dengan aktivitas yang memerlukan kelincahan. Pasar melimping, macet. Ketika ada di lalu lintas yang macet, ketika kamu bawa motor, biasanya suka selap-selip nggak? Iya. Nah, kalau memerlukan selap-selip itu memerlukan yang namanya kelincahan. Nah, di situ ya. Jadi semua aktivitas yang ketiga gambaran ini adalah menunjukkan bahwa kelincahan ini bisa ke dalam suatu masalah yang akan terjadi pada lingkungan kita setiap hari. Aktivitas kita setiap hari akan seperti ini. Nah, makanya daripada itu kita semenjak dini ini kita harus menjaga atau menambah atau melatih yang namanya kelincahan. Silakan nanti kalian membuat kelompok. Setelah kelompoknya ada, kita atau kalian nanti akan mendapatkan tugas kegiatan LKPD via Google Form. Nanti Bapak akan share Google Form tersebut di WA grup kelas kita ya, di grup PJOK. Silakan kelompok 1, 2, dan 3, 4. Silakan ya. Menit saja ya, 10 menit untuk membuat pola rancangan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi si Jaka ini yang ada di teks gambar di atas atau di ini ya. Silakan cari informasi sebanyak mungkin ya. Ya, si Jaka ini dia kesulitan untuk menguasai bolanya ini. Nah, kalian kira-kira gambarannya seperti apa? Latihan yang tepat untuk Jaka untuk mencari kelincahan. Tadi kan sudah dilihat ya. Nah, silakan kelompoknya masing-masing berdiskusi untuk menjawab. Satu orang nanti diisi langsung di Google Form-nya. Teman-temannya nanti membantu untuk berdiskusi untuk mencari jawabannya ya.
buat latihan kelincahan dan menunjang aktivitas sehari-hari. Oh, manfaatnya untuk membantu menunjang aktivitas sehari-hari. Mempercepat kayak cepat. Melatih kecepatan. Yang perlu mengerti kalian setelah mengamati video pembelajaran tadi dan melihat teks permasalahan yang telah disajikan, kira-kira sudah ada rancangannya? Mau mengerjakan apa? Wali bumerang. Oke, bagus. Kelompok ini, halo, bagaimana? Sudah ada rancangannya? Kira-kira mau ini seperti apa untuk melakukan untuk kelompoknya? Masalah apa? Oh, seperti ya. Cari sesuai instruksi ya. Kira-kira mau merancang apa latihan kelincahan? Satoran. Baik, bagus ya. Nah, kelompok 1. Apa tanya nih? Kelompok 1. Tadi kan sudah melihat teks permasalahannya ya. Latihannya juga sudah kalian amati. Nah, sekarang rancangannya kira-kira kalian mau membuat rancangan apa? Jejak. Setelah kita melakukan diskusi, setelah ini kita akan melaksanakan pengembangan atau menyajikan hasil diskusi kalian. Nah, nanti ketika kita sudah di luar lapangan, nanti setelah melakukan pemanasan, kalian akan menyajikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Setelah itu nanti akan ada tanggapan dari kelompok yang lain, ya, menanggapi tentang hasil rancangan masing-masing kelompok. Oke, siap? Siap. Oke, terima kasih. Baik. Sebelum ke materi ini, kita akan melaksanakan kegiatan warming up dulu ya, pemanasan dulu. Tapi Bapak mau tanya, ada yang sakit tidak? Siap semuanya berolahraga? Siap. Baik, silakan satu orang ke sini, silakan nak. Ya, pimpin untuk pemanasan. Oke ya. Oke, baik, kita nanti akan jogging ke sebelah sana. Nanti ujung sana kita balik lagi di sebelah sini ya. Oke, kita memanfaatkan fasilitas lapangan kita ya. Sampai ke ring basket sana ya. Nanti kita langsung balik lagi ke sini. Ya, di sana Bang. Ya, oke. Kelompok 1 sebelah sini ya. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3, kelompok 4 di sini. Kalian nanti kemukakan pendapat kalian mengenai hasil rancangan kalian yang tadi sebutkan sebelum nanti dipraktikkan. Oke, berikutnya kelompok 2 nanti akan berbicara di depan, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan diskusi siapa yang mau nanti menyampaikan. Oke. Silakan. Amira, ya. Kelompok 1 akan mempraktekkan Ya, yang lain fokus ya. zigzag rangka lari zigzag bertujuan untuk bisa melatih kecepatan dan menseimbangkan pernapasan. Oke, terima kasih. Ya, akan mempraktekkan sasaran untuk melatih kelincahan. Jadi satoran itu menurut kamu cocok untuk melatih kelincahan ya? Iya. Oke, silakan duduk. Berikutnya Dari kelompok 3 saya kelompok kami akan menampilkan praktek yang itu responsible. Oke, jadi responsible itu adalah lari sesuai dari instruksi, arahan Iya. instruksi ya? Iya. Oke. Menurut kalian kenapa pengaruhnya dengan kelincahan itu apa?
karena untuk membantu kehidupan sehari-hari salah satunya. Jadi melalui gerak itu ya Iya. akan lebih cepat gitu ya. Karena dari instruksi gerak tadi ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Namanya siapa? Nama saya Farel. Ya, dari kelompok 4. Merancang Hasil rancangannya apa? Hasil rancangan itu pelincahan bumerang. Lari bumerang. Lari bumerang. Kenapa memilih lari bumerang? Karena lari bumerang itu bolak-balik untuk Sangat bagus Sangat gitu. bagus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Ini masing-masing kelompok ikut mengkoreksi ya. Kalau yang perlu ditambahin ya perlu ditambahin, kalau perlu yang dikurangin kalian kurangin. Ya, perlu dikritik boleh dikritik, tapi kritiknya untuk membangun ya. Oke, kita tampilkan kelompok 1. Oke, baik. Ketika ada fluid dimulai ya. Ya, coba bagaimana rancangan untuk melatih kelincahan. Menurut versi kelompok 1 tepuk tangan dari mana? Oke, ya, silakan. Ya. Ya. Oke. Oke, good. Sambung ya. Oke, berikutnya ayo. Ya, mendekat perempuannya mendekat. Ya. Oke. Nah, hati ya, licin ya. Oke. Oke. Luar biasa. Apa namanya ini? Apa namanya? Lari bijak, lari pulang kelok ya, atau lari liku-liku. Tepuk tangan sekali lagi. Berikutnya kita tampilkan kelompok 2, yaitu merancang apa? Shuttle run. Oke, silakan buat rancangannya, yuk. Oke. Oke. Bagus. Yuk. Oke. Oke. Lanjut. Ya, terakhir ya. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kita tampilkan. Ya, presentasi dari kelompok 3. Apa tadi namanya? Responsibel. Oke. Atau lari dengan instruksi ya. Atau lari arahan. Silakan Sok. Bagaimana rancangannya Sok? Silakan. Kanan. Kiri. Belakang. Depan. Depan. Oke. Oke, good. Ya. Ini namanya responsibel. Kanan. Oke. Depan. Kiri. Depan. Kanan. Kiri. Oke, tepuk tangan. Yuk, kita tampilkan kelompok terakhir. Asik. Lari bumerang ya. Oke, silakan. Silakan buat rancangannya seperti apa lari bumerang? Ya, langsung. Oke. Yuk, lanjut yuk. Tepuk tangan dong. Kembali teman. Ya, penampilan yang terakhir tadi namanya apa? Lari bumerang. Oke, tugas berikutnya adalah masing-masing kelompok kalian mendiskusikan lagi dengan kelompoknya. Kok semua pasti ada lebihnya, pasti ada kurangnya. Betul? Betul. Oke, silakan nanti saya berikan waktu 2-3 menit kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk menanggapi
kelompok yang lain. Apa dia yang menjadi kelemahannya atau yang menjadi kelebihannya? Silakan. Yo. Silahkan diapresiasi. Oke. Kita acak ya. Kalau tadi dari kelompok 1, sekarang dari kelompok 4. Yo, silakan kelompok 4. Silakan. Kesini ya. Yang lain fokus ke depan ya, memperhatikan hasil dari evaluasi dari hasil rancangan dari kelompok, tanggapan yang berbeda dari kelompok yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan usulan atau evaluasi terhadap kekurangan kelompok 1. Oke. Namanya lari apa? Lari zigzag. Zigzag. Oke, kenapa? Yaitu terjadi pada satu orang yang melewati beberapa kon sehingga tidak melakukan pola zigzag dengan sempurna. Oke, jadi kurang sempurna. Apresiasinya ada? Tetapi juga saya mengapresiasi bahwa gerakan yang dilakukan kelompok 1 cukup mudah untuk dilakukan. Cukup mudah untuk dilakukan. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengomentari dari kelompok 1. Oke, baik, silakan. Kekurangannya yaitu kekurangan lari zigzag yang dilakukan oleh kelompok 1 yaitu kurangnya slide dan tangannya kurang terbuka. Kurang terbuka tuh. Dan kami juga salut kepada kelompok 1 karena mampu melakukan gerakan zigzag walaupun terbilang mudah untuk semua orang. Tepuk tangan. Kelompok 1 terlalu lambat melakukan gerakan zigzag karena gerakan zigzag efektif bila gerakannya cepat. Kalau cepat lebih efektif gitu ya. Oke, cukup? Belum, Pak. Oke, belum ya. Dan apresiasinya, kelompok 1 menurut kami zigzag adalah gerakan yang bagus untuk melatih kelincahan. Oke, yang bagus, yang paling bagus ya menurut kalian untuk melatih kelincahan mungkin mudah ya dikerjakan. Tepuk tangan buat kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira dari kelompok 1 akan mengkritik. Ya. Memberi masukan boleh ya. Masukan atau mengkritik Oke. kelompok 4. Oh, kelompok 4. Iya. Kami Kenapa tuh? mengevaluasi bahwa ada kekurangan di sini yaitu terdapat kesalahan saat berputar. Di tengah posisi Oh di tengah. iya, saat melakukan lari bumerang. Iya. Banyak Jadi, dari kesalahan gitu ya. Jadi kami mengapresiasi bahwa kami menyukai rancangan dari kelompok 4 karena terlihat mudah iya, untuk betul. dipraktikkan juga dapat melatih kecepatan dan keseimbangan dengan baik. Oke. Dan kami berharap kelompok 4 bisa memperbaiki gerakannya lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat semuanya. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi. Sekali lagi terima kasih atas pendapat kalian yang sangat luar biasa. Bagaimana cara menemukan rancangan untuk mencari kelincahan ya. Karena apa? Kaidahnya untuk melatih kelincahan itu adalah untuk penunjang. Salah satunya penunjang aktivitas hidup kita sehari-hari. Betul ya? Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat semuanya. Berikutnya saya akan mengkonfirmasi jawaban siswa atau mengumpulkan hasil merancang kelincahan yang tadi sudah disampaikan. Oke, yang pertama kelompok 1 tadi latihannya apa? Lari zigzag. Mana tadi si Neng? Sini Neng. Saya kasih sampel satu Neng. Coba Neng. Si Neng ini nih tadi. Yuk coba sini. Sini. Bentar ya. Ya, coba ke bagaimana tadi rancangan zigzagnya, lari zigzagnya ya. Pelan-pelan aja. Sok biasa aja. Nanti Bapak Ibu. Yuk, coba kita lihat ya. Coba kayak gimana tadi? Coba. Nah, larinya. Oke, udah. Sip, cukup. Oke. Berikutnya coba tadi Bapak temukan ada yang sedikit kurang. Coba Neng. Silakan. Ya. Nanti kita Bapak evaluasi.
ini yang mungkin dikritik tadi ya sama teman-teman. Sini Neng. Sini Neng. Sini. Udah di situ ya. Udah. Jadi saat lari zigzag, baiknya itu ya tadi yang disampaikan oleh temennya. Yang pertama yang jadi sampel tadi. Jadi langkah kakinya itu harus dibuka seperti ini. Ya, tangannya juga harus di atas. Jadi tidak boleh lari itu seperti ini lari zigzagnya. Kenapa demikian? Walaupun benar gerakannya, tapi value-nya tuh nilainya nggak dapat, nggak kena gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 2 tadi menampilkan apa? Shuttle run. Shuttle run tadi ya ada masih sedikit kekurangan. Kekurangannya apa? Tadi saat, nah fase di sini, fase penentuan di sini untuk gerakan kembalinya, ini harusnya seperti ini. Gerakannya harusnya seperti ini. Ada sedikit mengerem di situ ya untuk manuver. Karena untuk mencari kelincahan itu ada pergerakan yang sangat cepat. Jadi jangan seperti ini ya. Nah ini yang nilainya nggak dapat, value-nya nggak dapat. Jadi harusnya seperti ini. Oke. Nah berikutnya kelompok 3. Tadi prakteknya apa? Oke. Responsible. Tadi saya lihat yang praktek pertama itu larinya itu seperti ini, dia nggak lari dulu, jadi tidak menggerakkan bagian kaki. Itu kalau seperti itu nanti terjadi kekakuan di kaki, ya akhirnya tidak bekerja secara maksimal. Hanya gini saja. Nah kalau gini saja value-nya nggak dapat, nilainya nggak dapat. Jadi harus seperti ini. Ketika ada instruksi kanan, langsung kiri. Nah harusnya seperti itu, tapi luar biasa ya itu kelompok 3. Berikutnya yang terakhir kelompok 4. Kelompok 4 lari bumerang. Tadi yang disampaikan kelompok 1 betul ya. Untuk rancangannya sudah bagus, tapi pada saat pelaksanaannya masih banyak yang salah dalam dalam melakukannya. Contohnya kayak gini tadi, ada yang lari gini. Waduh, pabelite ya. Tuh ada yang ke sini. Nah, harusnya satu arah. Karena apa? Tujuannya kelincahan itu adalah merubah secara cepat bagian anggota tubuh atau merubah badan. Lihat, seperti ini harusnya. Ya. Tuh. Ya. Sini langsung lari. Sini selesai. Seperti itu. Tadi masih rancangannya banyak terjadi kesalahan. Tapi tidak apa-apa, ya. Kalian sudah saya berikan satu kebanggaan lah, sudah bisa menampilkan yang terbaik. Oke, baik, Bapak akan memberikan tugas berikutnya, yaitu memberikan tes formatif untuk pembelajaran merancang kelincahan ini, latihan kelincahan. Kalian silahkan ambil HP masing-masing, silahkan kalian buka HP-nya. Kita tes uji formatif ini menggunakan Google Form. Silakan nanti jawab masing-masing ya menggunakan Google Form. Hanya berupa pertanyaan, 2 pertanyaan saja. Oke, silakan. Tangannya dibuka. Ya. Posisi pertama kita gerakan dorong ke samping kanan dulu. Ya. Tarik samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan kaki ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8 sampai 8. Oke, udah. Selesai. Tepuk tangan buat semuanya. Kalian luar biasa ya. Oke. Mungkin untuk materi kita hari ini kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Oke, sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang harus ditanggapi terkait kelompok yang lain, terkait materi hari ini? Cukup ya. Sebelum kita pulang, Bapak tutup dengan doa. Oke? Ada nih. Fatihah. Bismillah. Amin, amin. Allah ya Rabbal. Amin.
Sekian, terima kasih banyak pilot Tepik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa langsung ke kelas masing-masing. Ya.